Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, tidaklah panjenengan semua hadir pada malam hari ini kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan. Dan itu ditakdirkan sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah ada. Maka bersyukurlah panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah dicatat untuk hadir pada malam hari ini di masjid ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan pada malam hari ini Bapak Ibu adalah thalabul ilmi, dan thalabul ilmi itu panjenengan semua tahu perkara yang memudahkan seseorang untuk masuk surga. Thalabul ilmi adalah amal soleh. Makanya sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini untuk mengkaji hadis-hadis ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Kitabul Janaiz dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, nuhina anittiba'il janaiz, kita dilarang, para wanita maksudnya, nuhina, kita dilarang, anittiba'il janaiz, dari mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak ditekankan atas kita. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaihi itu berarti disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu. Ummu Atiyah, ada yang tahu siapa Ummu Atiyah? Ummu Atiyah ini terkenal sebagai sahabat yang biasa memandikan para wanita yang meninggal dunia. Termasuk dulu ketika kita membahas tentang tata cara memandikan jenazah, kan Ummu Atiyah ini Bapak Ibu yang memandikan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Bernama Sabarib. Mana Arif, nggak ada ini. Bernama Zainab. Jadi Ummu Atiyah ini yang memandikan putri Nabi bernama Zainab. Nah, Ummu Atiyah berkata, kita para wanita dilarang mengiringi jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan atas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita para wanita dilarang dari mengiringi jenazah. Ini benar. Tetapi lanjutannya
dan larangan itu tidak ditekankan atas kita, ini yang murni ijtihad Ummu Atiyah. Ini yang murni ijtihad Ummu Atiyah. Ijtihad para sahabat kalau benar maka kita ikuti. Tetapi kalau misalkan ijtihadnya salah, loh kok bisa salah Ustaz? Loh bisa, wong para sahabat tidak maksum, ya kan? Yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita tahu kalau ijtihad sahabat itu salah? Ketika ada sahabat-sahabat lain yang menyalahi perkataannya, gitu. Jadi kalau perkataan sahabat tidak ada yang menyalahi, berarti semua sepakat bahwa itu benar. Nah, ini yang wajib kita ikuti. Tetapi kalau ada seorang sahabat beristihad seperti ini misalkan, ya, kemudian ada sahabat-sahabat lain yang menyalahi, maka di sini kita tidak wajib mengikuti karena ijtihad itu adalah tidak benar. Nah, bagi orang yang berijtihad sendiri, Bapak Ibu, kalau ijtihadnya benar maka dia dapat 2 pahala. Tetapi kalau ijtihadnya salah, dia tidak dikatakan berdosa atau salah, tetapi dia mendapat 1 pahala. Nah, terus Ustadz, kita zaman sekarang boleh tidak berijtihad? Ya tidak apa-apa nih, sampean hafal Quran, sampean ngerti bahasa Arab, ngerti tafsir, ngerti balaghah, ijtihad itu tidak apa-apa. Nah, kita apal Quran wae endak, hadisnya ndak apal kok berijtihad, ijtihad sapa lah tenang. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ijtihad itu masih terbuka lebar sampai kiamat. Orang-orang itu boleh berijtihad selama memenuhi syaratnya. Jadi boleh berijtihad, tetapi jangan sembarangan. Siapa yang berijtihad? Abu Janda berijtihad itu enggak benar. Matur nuwun Mas Mahfud nggih, jazakumullah khairan. Jadi ijtihad itu Bapak Ibu tetap terbuka sampai hari kiamat, siapapun boleh berijtihad selama memiliki syaratnya. Seperti itu. Kalau enggak mempunyai syarat-syaratnya jangan berijtihad, tapi taqwa mawon. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa para wanita itu dilarang mengikuti jenazah. Kenapa? Karena wanita itu lemah, Bapak Ibu. Lemah, kemudian rata-rata tidak mampu bersabar ketika ada musibah. Sehingga ketika dia ikut-ikutan nang kuburan malah ganggu. Didik-didik pingsan apa malah nggak ganggu, ya kan? Nah, dan wanita itu aurat. Bayangkan nek pingsan nang kuburan sapa kabeh sing bopong, iya kan? Jelas yang bopong itu laki-laki yang bukan mahramnya, apa ndak tambah gare dosa. Itu loh Bapak Ibu. Makanya dalam hadis ini menunjukkan bahwa rata-rata pelakunya adalah wanita. Laki-laki ada Pak, tetapi rata-rata adalah wanita tentang masalah niyahah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-naihatu, wanita yang niyahah meratap, ya, idza lam tatub qabla mautiha, jika tidak bertaubat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran, dia itu dibangkitkan dengan memakai baju panjang dari tir aspal panas itu, wadirun min jarab, dan baju besi tapi dari penyakit kusta. Bayangkan. Nah, Nabi di sini mengatakan an-naihatu, wanita yang meratap, bukan an-naihu, bukan laki-laki yang niyahah, tidak. Mengapa? Karena kebanyakan yang meratap adalah wanita. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Nah, karena wanita itu lemah tadi, kemudian apa-apa pakai perasaan, sehingga ketika ada musibah rata-rata seperti itu loh, rata-rata. Tetapi enggak semuanya begitu gitu. Rata-rata seperti itu tapi tidak semuanya. Sehingga mengucapkan mengucapkan perkataan yang haram. Lho, kon kok mati, sapa sing bayar utang go? Anakmu sapa sing makani? Nah, anakmu sapa sing makan itu kan musyrik kan, seakan-akan sang pemberi makan adalah suami. Lah karena Allah ndak ada, kan syirik kan Bapak Ibu.
Sopo sembayar cicilan gue bawa kan enak kan, jenengan punya cicilan bojone mati kan tambah lunas. Ini atas nama suaminya, ini atas nama sampean ya mbok menelak ngoten nah. Gitu Bapak. Ini di luar apakah nyicil itu boleh apa ndak sama ndak bahas itu, tapi intinya kan begitu. Kemudian perbuatan-perbuatan seperti menampar pipi, merobek baju, uwel-uwel rambut ya kan. Pernah ngelihat panjenengan? Nah itu, nah rambut itu diuwel-uwel dibuka apa ndak, kemudian itu aurat ya kan. Belum lagi ngapunten be buka sebelah sing dadanya barang kan tambah dosa kabeh. Itu loh Bapak Ibu. Karena memang ketika sudah kadung ndak sadar itu kan ya wis apa wae dilakukan gitu loh Bapak Ibu. Itulah hikmahnya kenapa wanita itu dilarang mengiringi jenazah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa larangan di dalam syariat itu ada dua Pak. Ada larangan yang sifatnya azimah. Azimah itu berarti yang penekanan keras. Itu berarti haram. Ada yang kedua itu larangan yang sifatnya itu bukan sampai haram, tetapi sifatnya adalah makruh. Nah, Ummu Atiyah pada hadis ini memahami bahwa wanita mengiringi jenazah larangannya itu tidak sampai haram, tapi sekedar makruh. Jadi nggak sampai haram, makanya dia mengatakan walam yu'zam alaina, tetapi tidak ditekankan atas kita. Itu maksud dia larangan di sini sifatnya haram apa makruh? Makruh, seperti itu. Oke. Jadi perkataan Ummu Atiyah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, itu adalah ijtihad dari beliau pribadi yang menganggap bahwa larangan di sini tidak haram. Nah, terus yang benar dos pun di Ustadz, yang benar adalah haram Bapak Ibu, dan ini ijtihad murni dari Ummu Atiyah. Makanya mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka itu mengikuti pendapat siapa? Ummu Atiyah, bahwa mengiringinya wanita jenazah ke kuburan itu adalah makruh dan tidak haram. Itu mayoritas Bapak Ibu. Tetapi pendapat kedua justru adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah adalah pengikut Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa larangan di sini sifatnya haram. Dan ini yang benar Bapak Ibu. Ini yang benar karena berdasarkan kepada dalil. Dan tadi hadisnya sahih Bapak Ibu, hadis kita ini sahih. Tidak benarnya itu adalah karena ini ijtihadnya Ummu siapa? Ummu Atiyah. Nah, yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya bahwa wanita itu haram mengiringi jenazah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dikatakan annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar, faida niswatun julus, tiba-tiba beliau melihat banyak para wanita pada duduk ngantri mau ikut ke kuburan. Faqala, beliau bertanya, ma yujlisukunna, ada apa gerangan kalian kok duduk-duduk di sini? Qulna, mereka menjawab, nantadhirul janazah, kita menunggu jenazah. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji'na, wis mulya, ma'zurat itu dari kata wizr, pulanglah kalian dengan mendapatkan dosa, ghaira ma'jurat, tanpa mendapatkan pahala. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu hadis yang mengatakan, yang membantah bahwa pendapat Ummu Atiyah bahwa sekedar makruh tidak benar.
Dan hadis lain nanti ada insya Allah kalau kita baca berikut-berikutnya, Nabi SAW mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, dilaknat Pak. Ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Jadi yang namanya berziarah kubur ya sama dengan mengiringi jenazah, karena sama, pasti sama-sama pergi ke kuburan. Oke? Jadi Nabi itu melaknat atau Allah itu melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, para wanita tidak boleh iri. Loh, lah tidak oleh kirot laan. Lah tidak oleh kirot laan. Sampai itu loh, lanang mbek wedok itu podoa. Kan Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki gak koyok wedok, beda, jangan disamakan. Nggih. Masa disamakan nih, lanang boleh menikah 4 perempuan, masa wedok boleh menikah 4 laki-laki, lah gendeng gitu itu. Nggih, beda-beda. Jadi yang namanya syariat ini jangan disamakan. Dan para laki-laki juga nggak boleh iri loh. Kok enak wong wedok itu loh melahirkan terus meninggal syahidnya, dewek ndak iso syahid laan. Beda. Syahidnya sampai di medan perang. Perempuan wajib jihad mboten ndak wajib. Ya wajib ketika ada musuh menyerang Pak, maka semuanya kaum muslimin wajib berjihad. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu nggih? Nggih. Ini hadis yang pertama pada malam hari ini tentang larangan mengiringi jenazah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo? Mboten enten nggih? Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul janazata faqumu, jika kalian melihat jenazah maka apa? Berdirilah. Faman tabi'aha, dan barang siapa yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan maksudnya, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta tudoa, sampai jenazah itu dikuburkan, diletakkan dalam kuburan, dimasukkan kuburan maksudnya Bapak Ibu. Nggih? Tetapi makna fala yajlis, maka sekali-kali jangan duduk, hatta tudok, sampai jenazah diletakkan. Nggih. Ini perintah tapi sifatnya tidak wajib. Perintah yang ini adalah mustahab. Kalau panjenengan lakukan dapat pahala lebih, tapi kalau tidak berdosa. Bukan wajib di sini. Loh kok bukan wajib Ustaz, wong hadisnya jelas. Nah, karena ada hadis lain Bapak Ibu. Sama seperti hadis sebelumnya, kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu adalah ijtihad pribadi Ummu Atiyah, bukannya makruh tapi haram yang benar. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menyalahi gitu loh. Ini juga seperti itu. Jadi pelajarannya di sini ya, secara lahir hadis ini seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwa berdiri ketika ada jenazah lewat hukumnya wajib. Seakan-akan begitu, sebagai bentuk pengagungan kepada urusan kematian Bapak Ibu. Kepada urusan kematian. Memang mati itu perkara yang besar. Mati itu perkara yang besar. Bukan masalah kita meninggalkan dunia, tetapi yang menjadi masalah itu sampai setelah mati itu kalau nandi. Ya nek celengane wis wake ndak apa-apa, nek gak duwe celengan terus gimana? Iya kan? Di situ masalahnya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan wanti-wanti kepada kita untuk senantiasa mengingat yang setelah mati. Misalkan bila mengatakan aksiru dzikrohatimil ladzat, yakni al maut, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Maksudnya adalah
kematian. Orang itu kalau nggak ingat mati, guyu laka-laka Pak, nggak mikir sholat, nggak mikir gini, nggak mikir gitu. Coba kalau begitu langsung mati tadi apa naudzubillah. Nggih. Jadi perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian. Makanya dengan sering-sering mengingat mati, orang itu senantiasa termotivasi melakukan amal soleh. Makanya para ulama mereka berpesan, kalau hati kita itu lagi lemah iman, hati kita itu lagi tidak semangat ibadah, kape berangkat sholat males, kape ngene males, itu para ulama menyarankan apa? Kunjungono kuburan. Ye. Jadi kita diperintahkan berziarah kubur, Pak. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Itu ketika hati kita pas futur, ibaratnya itu malas ibadah, malas apa, ngaji kok nggak iso nangis, misalkan begitu. Melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina kok biasa wae, kok ndelok film ngono tok, misalnya gitu kan. Wah, berarti sampean perlu nang kuburan, berarti sampean perlu apa? Mengunjungi rumah sakit, Pak. Kenapa? Biar panjenengan tahu betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada jenengan. Coba di rumah sakit ana wong sikile putung, ana wong diperban kabeh awake lambene tok sing gak diperban misalnya, ya kan. Itu kan jenengan bersyukur, ya Allah alhamdulillah, sehingga menambah ketaatan begitu. Nggih. Jadi kematian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mauta faza'. Sesungguhnya mati itu faza'an, itu keterkejutan yang sangat hebat. Jadi perkara yang sangat mengejutkan. Fa idza ra'aitumul janazah, maka jika kalian melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah sebagai bentuk penghormatan, tapi bukan suatu kewajiban. Jadi perkara kematian itu perkara yang besar, Bapak Ibu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kayyis. Apa al-kayyis? Orang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang menghitung-hitung dirinya. Aku sebenarnya ndak ngelakoni ini, aku wis ngelakukan ini ndak, aku wis meninggalkan ini ndak. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan apa yang setelah mati. Jadi dia itu melakukan apapun sekarang ini demi yang terjadi setelah mati. Wal ajiz, sementara orang yang tidak cerdas, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Jadi pengen apa dituruti, pengen ini dituruti, wa tamanna 'ala Allah, dan bisanya hanya berangan-angan kosong. Tukang maksiat, gak tahu melakukan sholat, gak pernah melakukan ketaatan. Ketika diingatkan, kan Allah Ghafurun Rahim katanya. Ya, Allah memang Ghafurun Rahim, tetapi juga adanya sangat pedih, gitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Nah, kali ini kalau tadi mayoritas ulama salah, sekarang mayoritas ulama benar, bahwa berdiri untuk jenazah ini hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Loh, kok bisa tahu kalau tidak wajib, Ustadz? Karena ada hadis, ya. Ali bin Abi Thalib itu berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyami lil janazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami berdiri ketika ada jenazah. Berarti umum, ini jenazah muslim atau jenazah kafir. Bukan karena muslim atau kafirnya, tetapi karena apa, Pak? Karena masalah kematian tadi itu loh. Tsumma jalasa ba'da dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu duduk, wa amarona bil julus, dan memerintahkan kita untuk duduk gitu. Jadi ini istihbab, ya, perintahnya adalah perintah yang hukumnya mustahab, tidak wajib. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, in qama lam a'ibhu, kalau dia berdiri ketika ada jenazah, aku enggak mencelanya. Wa in qa'ada, dan kalau dia duduk, fala ba'sa, maka tidak masalah.
Begitu Bapak Ibu. Nah, hadis lain yang menjelaskan bahwa tidak wajib berdiri ketika ada jenazah, itu kata Barok bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi janazah, mengiringi jenazah. Fantahaina ilal qabr, kami berhenti di kuburan, walam yulhad, dan belum dibuatkan liang lahat. Belum dibuatkan liang lahat. Fajalasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wajalasna ma'ahu, dan kita pun duduk bersama beliau. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berdiri di sini hukumnya tidak wajib. Tapi kalau panjenengan berdiri itu lebih afdal, Pak. Tapi tidak wajib. Insya Allah begitu. Hadis berikutnya, wa an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, anna Abdullah bin Zaid, anna Abdullah bin Yazid, bahwasanya Abdullah bin Yazid adkhalal mayyit, memasukkan mayit, min qibali rijlayil qabri, dari arah dua kaki kuburan. Waqala, dan berkata, hadza minas sunnah, inilah yang sunnah itu. Sunnah itu bukan artinya mustahab, boten, tapi sunnah di sini artinya inilah syariat, Bapak Ibu. Jadi sunnah itu artinya macam-macam. Sunnah kalau menurut ulama akidah, ulama akidah itu sunnah itu lawan bid'ah. Sunnah itu lawan bid'ah. Itu kalau menurut ulama akidah. Makanya kalau dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan ini di atas sunnah, maksudnya dia bukan ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah, bukan qadariyah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, seperti itu. Itu sunnah menurut ulama akidah. Ada sunnah menurut ulama hadis, Bapak Ibu. Sunnah menurut ulama hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Ini sunnah menurut siapa? Ulama hadis. Ada sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut ulama fikih itu adiknya wajib, yang artinya adalah mustahab atau mandub, yaitu perkara jika panjenengan mengerjakannya dapat pahala, kalau meninggalkan tidak berdosa. Jadi sunnah itu macam-macam. Nah, sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah yang mana? Yang menurut siapa? Ulama akidah. Inilah yang termasuk sunnah. Inilah yang termasuk syariat. Jadi sunnah di sini artinya adalah syariat. Nah, dua kaki kuburan. Mana kaki kuburan itu? Kaki kuburan itu ya tempat kakinya jenazah itu, Bapak Ibu. Jadi kalau memasukkan mayit itu, misalkan ini kan menghadap kiblat, nggih. Berarti kan kepala di mana? Kepala di utara, nggih. Kaki di mana? Di selatan. Berarti memasukkannya dari selatan, gitu loh. Nggih. Jadi kaki kuburan itu adalah ya tempat kakinya mayit. Pelajarannya, Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa yang afdol, bukan wajib, yang afdol, yang mustahab, bahwa mayit itu dimasukkan melalui apa? Kepala kuburan. Jadi kepala si mayit itu dimasukkan melalui tempat kakinya ketika mau dikuburkan, karena ini lebih mudah. Nah, tetapi tidak wajib, Bapak Ibu, karena mungkin ada kondisi yang susah. Makanya ketika misalkan cara ini tidak memungkinkan atau malah susah, maka pokoknya wis dimasukno ya opo, yang penting bisa masuk. Insya Allah seperti itu.
pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wada'tum mautakum fil qubur, jika kalian meletakkan orang-orang mati kalian di kuburan, nggih, faqulu, maka katakan bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala millati rasulillah, nggih, bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan sesuai millah. Millah itu agama, ya, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apapun yang disyariatkan Allah melalui lisan Rasulullah, itulah namanya millah. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi pelajarannya apa? Jadi pelajaran pertama, pada setiap kondisi-kondisi tertentu itu ada zikir-zikir tertentu. Nggih. Dan zikir-zikir tertentu itu ya digunakan pada waktu itu. Misalkan kayak zikir setelah azan kan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya kan? Itu kan zikir yang dibaca kapan? Setelah azan. Boleh tidak jenengan setelah makan membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah? Ya tidak boleh. Ya, misalkan mau makan bismillah wa ala millati rasulillah, ya tidak boleh. Wong dewe-dewe gunane, ya kan? Nah itu Bapak Ibu, jadi sama-sama zikir, jangan sing penting zikir, tidak, tetapi zikir itu memiliki kegunaan masing-masing. Nah ketika sampeyan memasukkan jenazah ke kuburan, itu kita disuruh mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, sambil yang di atas itu, yang di bawah ada 2 orang, ada 2 orang atau mungkin 3 orang. Loh kok 3 orang Ustaz? Kan kadang-kadang pakai peti Pak, karena banjir gitu loh. Jadi di daerah saya itu padahal kemarau itu baru 1 meter sudah nyumber kuburannya, apalagi musim hujan, sehingga terpaksa pakai peti. Jadi hukum asal mayit itu dikuburkan tanpa peti Bapak Ibu, kecuali dalam kondisi darurat, semisal kayak tadi itu banjir, ya kan. Nah kalau seperti itu kan akhirnya kan kambang petinya kan, kalau nggak diinjak banyak orang nggak mancep dia gitu loh, akhirnya susah. Nah jadi ada peti, kemudian dilapisi dengan terpal biar nggak nyumber, ya kan. Nah dalam kondisi seperti itu ada 3 orang di dalam kuburan, ada yang di atas. Nah itu mereka semua, ya, yang nampani sama yang memasukkan dari arah kaki mayit tadi itu membaca bismillahi wa ala millati rasulillah, dan pelan-pelan Pak. Kenapa kok pelan-pelan? Ustaz, wong mati disaduk gak mungkin jerit-jerit. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis berikutnya ini, kasru admil mayyit kakasrihi hayyan fil ithm, mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulangnya ketika hidup, sama seperti apa? Dalam dosa sama. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru, apa kasru? Mematahkan, memecahkan admil mayyit, tulang mayit, kakasrihi hayyan, seperti mematahkan tulangnya dalam kondisi hidup. Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ummu Salamah fil ismi, jadi dosanya itu sama. Jadi bukan karena dia mati terus sakwenake dhewe, mboten, itu sama dengan dia masih hidup. Termasuk ketika panjenengan lewat di kuburan kan kadang-kadang Bapak Ibu ada itu mayit itu apa? Malah tengahnya dibuat jalan gitu loh. Itu ndak boleh. Itu sama dengan sampai tidur dilewati, diinjak gitu, ya opo itu, nggih. Gitu.
Termasuk ketika memandikan, ya, ketika memandikan mayit, ya, kan mayit itu kan dibopong kayak orang hidup lah, dibopong, dipelurut perutnya biar keluar pelan-pelan, ya kan, dipelurut sampai bersih. Jadi jangan karena dia mayit jebok, itu seperti orang masih hidup. Jadi perlakukan seperti orang hidup, apalagi dia seorang muslim. Nah, karena begitu besarnya kehormatan seorang muslim, Bapak Ibu, sampai ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, ini dia mufti Saudi dulu. Beliau mengatakan la yajuzu nabsyul kubur, tidak boleh bongkar kuburan. Wala yajuzu mururut tariq alaiha, tidak boleh lewat di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai jalan. Kenapa? Li'anna hadza imtihanun lil amwat, karena ini sama dengan merendahkan mayit. Wa ma'lumun, dan kita ketahui anna lahum hurmah, bahwa mayit itu memiliki kehormatan. Tidak boleh, Pak, kecuali kalau ada tujuan darurat, ya beda lagi. Tetapi hukum asal tidak boleh. Jadi hadis ini sangat jelas menegaskan kepada kita haramnya mematahkan tulang mayit, karena itu sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup, gitu loh, okay? Jadi nggak boleh. Nah, karena seperti itu sama, meskipun dia berwasiat, nanti aku mendonorkan mataku, nanti aku mendonorkan ginjalku, itu hukum asal nggak boleh, Pak. Wasiatnya nggak bener itu. Karena jelas kan, ini ngambil barangnya, gitu loh, ngambil ginjalnya. Ya, jadi ini sama dengan ibaratnya itu merusak tubuh si mayit. Nah, ini Mbak Yahudi sudah dilakukan gitu loh, Pak. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, meskipun mayit itu berwasiat untuk mendonorkan ginjalnya, mendonorkan jempol kakinya atau tangannya, maka wasiatnya itu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena demi menghormati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ayatnya, Pak. Kan tidak boleh kita gunting apa? Telinga binatang, nggak boleh kan kita mentato, ya kan? Nggak boleh kita itu mengikir. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak makhluk, gitu loh. Jadi misalkan binatang sampean sendiri, sampean gunting, sampean kebiri, itu yang murka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean dikebiri dhewe kapok kon, gitu kan. Maka nirip mana arifnya suka ngebiri kucing, coba sampean dikebiri jadi kok sumu no ya apa, ya. Jadi ini kembali kepada tadi itu Bapak Ibu, ya. Kembali bahwasanya mayit itu harus diperlakukan sebagaimana orang hidup. Nggih. Ada pertanyaan? Kok cinta kok sih? Monggo silakan Mas Mahfud. Keperluan otopsi. Nah, kalau otopsi itu hukum asal kan tidak boleh. Tetapi ketika darurat, tadi kan termasuk darurat, ya gimana lagi, tidak menjadi masalah. Ketika itu memang untuk kebutuhan darurat. Kayak seperti tadi kan, bongkar kuburan tidak boleh. Tapi kalau memang darurat mau tidak mau, ya harus, ya kayak Nabi SAW dulu, ya. Ketika mau bangun Masjid Nabawi itu kan milik 2 anak yatim kan, yang diberikan, tapi Nabi tidak mau, kemudian dibeli. Nah, terus di situ ada kuburan orang-orang musyrik, kuburan dipindah, karena ini perkara darurat. Soalnya masjid kan tidak boleh ada kuburan di situ kan, maka dipindah. Nah, ini termasuk perkara yang darurat, termasuk otopsi, ya. Misalkan karena dia itu korban apa gitu kan, sehingga perlu otopsi untuk membuktikan bahwa dia diapakan. Nah, itu insya Allah tidak menjadi masalah karena perkara darurat. Yang tidak boleh itu ujuk-ujuk diotopsi. Nah, biasanya kan dibuat mahasiswa latihan itu kan. Itu biasanya kan korban-korban kecelakaan saya nggak ada identitasnya gitu. Nah, sebetulnya itu perkara darurat juga, tetapi jangan sampai kemudian dibuat guyonan.
Dinggo diutik-utik misalnya kupinge, dijawil-jawil hidungnya misalnya, itu tidak boleh. Tetap sebagaimanapun juga orang mati itu sama seperti orang hidup, tidak boleh cekikian. Misalkan ketika kita melakukan pembedahan didelok apa nih, itu tetap kita harus menghormati bahwa dia itu sama seperti orang hidup. Insya Allah demikian. Okay. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata. Ada yang kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bapak Ibu? Dalam pamannya Rasulullah. Benar, pamannya Rasulullah. Selain paman Rasulullah apa lagi? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang memegang panah, yang melempar panah pertama kali dalam Islam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan dia terkenal sebagai sahabat yang doanya mustajab. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan di hadapan beliau surat Al-Baqarah 166 kalau tidak salah, atau 168, yang bunyinya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah apa-apa di muka bumi yang halal dan thayyib. Ketika ayat ini dibacakan Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini langsung berdiri berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat dakwah. Tolong doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Nabi? Ya Sa'du wa Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu, perhalal makananmu. Kan kadang-kadang ada halal tapi tidak thayyib Bapak Ibu. Apa contohnya Ustaz halal tidak thayyib? Nah jenengan makan nasi 3 hari yang lalu masa thayyib? Ya kan? Gitu. Atib mat'amak, perbaiki perhalal makananmu, takun mustajab dakwah, pasti doamu mustajab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar wafat, ya. Datang masa pemerintahan Umar. Umar ini mengamanai Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Hims. Hims itu satu daerah di Syam, di Syria sekarang. Kalau bahasa kita Homs, ya, Hims. Nah, Umar itu kan biasa Pak mengirim utusannya, bertanya kepada masyarakat, dan bertanyanya di masjid-masjid di tiap daerah tentang para pejabatnya itu ya opo gitu. Nah ketika bertanya kepada masyarakat di masjid-masjid mereka tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, itu semuanya memuji dan menyanjung Pak, kecuali satu masjid. Di satu masjid itu ada yang melapor 3 perkara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yakhruj fi sariyah, tidak pernah ikut perang, pengecut maksudnya, wala ya'dil fil qadiyah, tidak adil ketika memberikan keputusan di pengadilan, ya, memberikan keputusan tidak adil. Yang ketiga, wala yaqsim bisawiyah, enggak membagi secara rata. Jadi kalau ada baitul mal, ada harta dari baitul mal, katanya dia itu tidak membagi dengan rata. 3 pertama apa? Tidak keluar perang. Yang kedua, tidak adil ketika memberikan keputusan. Yang ketiga apa? Tidak membagi harta secara rata. Kemudian dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas ini Pak oleh Umar karena ada laporan itu. Ya, Umar sebetulnya dia yakin tidak akan seperti itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wong dia tahu dia sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak mungkinlah seperti itu. Tetap dipanggil sama Umar, diklarifikasi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas nggak seperti itu sama sekali. Kemudian dia berkata, ya Allah, di hadapan Umar,
kalau orang ini mengatakan demikian karena sum'a, karena riya, ya, karena ingin ketenaran, maka 3 dengan 3. Ya tadi kan 3 kan? Maka 3 dengan 3. Jadi kalau dia itu berbicara demikian karena mencari ketenaran, karena riya, karena sum'ah, maka didoakan dengan 3, fa'atil umrohu, perlama umurnya, wa adim faqrohu, perabadikan dia dalam kemiskinan, wa aridhu lil fitan, dan jadikan dia menjadi sasaran fitnah. Gitu Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku melihat orang yang didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu saking tuweke Pak, miskin, welek gitu. Jadi sampai ini apa namanya, alisnya itu jatuh ke bawah, ya, saking tuweke gitu. Dia tuh miskin. Itu yang dia lakukan apa Pak? Godhe cawe dok nok dalan, gitu loh. Kalau orang sepuh sebuah masjid itulah sudah merangi. Ini gede cawedok gitu loh. Ini arif mendek dia seenom kan gitu kan. Arif ndak ono nggih mboten enten alhamdulillah. Nggih anggapan arif ka ono ngono. Ya ini sudah sepuh Pak gitu. Dan dia ngomong begini, aku orang tua yang sangat tua, miskin. Jadi begini ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, al-hiduli lahdan, ya, al-hiduli lahdan, maksudnya benar-benar buatkan liang lahat untukku. Karena sunnahnya orang Islam itu Bapak Ibu tidak pakai peti, tetapi dibuatkan liang lahat. Bagi yang tidak tahu, liang lahat itu ya apa sih kan, digali kotak, persegi panjang itu, kemudian digali lagi sebelah kiblat, kemudian mayit dimasukkan ke dalam situ Pak. Wansibu alayyal labina nasban, dan tegakkan atasku bata, ya. Jadi labin di sini bata, cuma bata yang tidak dibakar. Cuma tanah liat dibentuk kayak batu bata seperti itu, tapi tidak dibakar. Wansibu, tegakkan untukku. Jadi setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, dia ditutupi sama bata yang tidak dibakar. Nah ini di Saudi seperti itu. Kalau panjenengan tahu di kuburan Baqi Pak, jangan yang pinggir-pinggir pintu, yang paling ke sana jauh di pojokan sana itu, pasti jenengan melihat banyak bata-bata yang sudah disiapkan, nggak pakai dibakar. Nanti dengan berjalannya waktu cepat dia itu terurai jadi tanah kembali, kan gitu. Nah kok di kita ndak ada Ustaz pakai papan, nggih mboten napa-napa. Tetapi lebih afdal mana? Lebih afdal kalau ada pakai bata tadi, ya. Kalau nggak ada ya papan, tidak apa-apa. Kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Bapak Ibu yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikuburkan, nggak pakai peti, kemudian dibuatkan liang lahat, kemudian ditutup dengan batu bata yang tidak dibakar. Walil Baihaqi, diriwayatkan Al Baihaqi an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu anhu, nahwuhu, seperti ini, wazada, dan ada tambahan, warufi'a qabruhu, dan ditinggikan kuburannya. Maksudnya tanah kuburannya itu loh Pak, ditinggikan, anil ardi, dari bumi, qadra shibrin, sekadar satu jengkal. Jadi shibr itu adalah ujung jentian sampai ujung ibu jari. Jadi segini, ini sejengkal dari permukaan bumi, ya, itu ditinggikan segini. Ini kan ya intinya ya tanahnya yang galian tadi dikembalikan kan segitu. Jangan ditambahkan lagi. Nanti kan lama-lama kan peres ya, rata dengan tape. Rata dengan tanah. Sopo sing ngomong tapemu? Nggih.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, intinya di sini, kalau kuburan itu sudah digali ya dengan kedalaman yang sepantasnya, disebutkan dalam kitab Nailul Autor itu Bapak Ibu, setinggi orang dewasa berdiri ditambah segini. Kenapa kok sedalam itu? Satu, biar baunya tidak keluar. Yang kedua, biar tidak bisa digali oleh binatang buas atau jin. Loh kok jin Ustaz? Karena kadang-kadang dalam ilmu sihir Bapak Ibu itu ada di antara akad jin itu makan mayit gitu loh. Kadang makan bayi gitu kan, jasad bayi itu ada. Makanya harus dalam-dalam seperti itu biar orang itu nggak mudah untuk menggali. Nah, kalau sudah seukuran itu yang sekiranya manusia kesulitan menggali, binatang buas kesulitan menggali, ular, apalagi kelinci itu, tapi nggak mungkin kelinci ya ngebor kuburan, itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka dibuatkan liang lahat di arah mana? Arah kiblat. Dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahdu lana, lahat itu untuk kita kaum muslimin, wasyaqqu li ghairina, dan syak yang cuma sekedar kotak ini untuk selain kami. Maksudnya untuk ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu kotak atau pakai peti. Nah, sampai dalam hal semacam itu Islam itu harus berbeda dengan tradisi kaum ahlul kitab. Maka dibuatkan apa tadi? Liang lahat. Baru kemudian mayit diletakkan di dalam liang lahat itu, didekatkan dengan dinding lahat tadi, Pak. Dan agar wajahnya itu tidak tengkurap, maka dibantali dengan tanah atau apa gitu loh. Pokoknya dibuat biar miring, bukan tengkurap seperti itu. Baru kalau sudah jelas dia tidak tengkurap, dia miring menghadap kiblat, baru ditutup dengan papan atau ditutup dengan apa tadi? Batu bata yang tidak dibakar. Baru kemudian apa? Dikembalikan tanahnya. Ada yang dengan pacul, ada yang pakai tangan, ya sama seperti yang sudah dilakukan bersama-sama di kita gitu Bapak Ibu. Dan yang sunnah tadi ditinggikan seberapa? Semeter? Apa? Satu jengkal. Dan para ulama, Bapak Ibu, para imam itu sepakat haram hukumnya kalau kuburan dilamponi, kalau kuburan dijadikan sebagai masjid. Dikijing itu haram, tidak boleh. Di marmer, ditulisi, dicat, apalagi itu tidak boleh, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajid wassuruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, juga orang-orang yang masang lampu di atas kuburan. Tidak boleh dilaknat. Loh Ustaz, maksud menjadikan kuburan sebagai masjid itu ya apa? Ada dua, Pak. Jadi kemungkinan pertama ada kuburan dulu, terus dibangun masjid di atasnya, atau masjid dulu, ketika yang bangun masjid meninggal, itu ditaruh di depannya atau di dalamnya, pokoknya di lingkungan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, meskipun panjenengan tidak bangun masjid, tapi datang ke kuburan untuk sholat, datang ke kuburan untuk murojaah, datang ke kuburan untuk menghafalkan Al-Quran dengan meyakini nek ngapal nang kuburan Syekh Arif Billah ini cepat hafal misalnya. Nah, itu berarti sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan perlu panjenengan ketahui, kita itu haram mengerjakan sholat di kuburan, Pak, kecuali sholat jenazah.
Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tidak apa-apa, di luar pembahasan. Orang yang sudah uzur dan tidak memungkinkan sholat berjamaah di masjid, ya terus ya batasannya sampai di mana sehingga boleh tidak ke masjid. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau sakit, ya kan sampai nggak bisa ke masjid itu kan dibopong 2 orang. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa berjalan sendiri, mungkin karena sudah sakit, dia kakinya nggak bisa jalan, atau mungkin sudah nggak bisa melihat, dan memang tidak ada yang membopong ke masjid, nah itu baru boleh sholat di rumah. Gitu. Kan ada di video itu, orang itu kan jalan kan merangkak kan, ada kan jalan merangkak dari masjid sampai rumahnya dia pakai tali, ada enggak? Padahal dia tuh gak ono sing bopong kan, tapi masya Allah saking semangatnya, wong sing biasa fitness gede-gede awake nama masjidnya ndak iso, itu merangkak pakai tali sampai ke masjid. Jadi batasannya ketika memang dia ndak bisa, ya maka dia boleh tidak ke masjid, ya. Dan yakinlah bahwa kalau ada orang, bu itu anaknya, bu tetangganya yang bopong dia ke masjid, itu dia dapat pahalanya gitu loh. Pahala dia juga pahala dia sendiri ketika dia sholat di masjid. Insya Allah begitu. Bahkan ada hadits kan, orang buta kan minta izin ke Nabi tidak datang berjamaah ke masjid kan. Nabi awalnya mengizinkan, tapi kemudian beliau bertanya, atas ma'un nida, sampean dengar azan boten? Mendengar enggak? Dia mengatakan mendengar. Idzan fa'ajib, kalau begitu sampean tekani kan begitu. Padahal buta. Jadi kalau orang buta saja diperintahkan Nabi tetap ke masjid, maka bagaimana dengan yang tidak buta? Kalau misalkan dia nggak bisa jalan, kemudian ada yang membopong, ada yang mengantar, apakah pakai kursi roda atau apa, maka dia tetap ke masjid. Tapi kalau misalkan nggak ada yang membopong, ya maka insya Allah di sini dia ma'dzur, mendapatkan uzur. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.